Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi kama huwa ahluhu wa salawatuhu ala nabiyil mustafa Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah, di sore yang berbahagia ini kembali kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, segala kekuatan hanya milik Allah, segala kebesaran dan keagungan hanya milik Allah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada baginda junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sangat kita yakini bahwa syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan diberikan kepada umatnya bagi umat yang banyak bersolawat dan berusaha ingin mengamalkan sunnahnya. Man shalla alayya salatan sallallahu biha asyran. Siapa yang bersolawat atasku, kata Nabi, 1 kali, maka Allah berikan kepadanya 10 rahmat. Maka ulama berbeda pendapat, atau ada yang berpendapat tentang manakah yang lebih mulia, kita memperbanyak solawat atau memperbanyak istighfar. Maka ulama ini menjawab, kita lebih diutamakan memperbanyak solawat. Kenapa? Karena ketika kita ucapkan 1 kali solawat, maka Allah berikan rahmat 10 rahmat. Sementara istighfar yang kita ucapkan itu belum tentu datangnya dari hati. Maka inilah salah satu keutamaan dan kelebihan solawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang apakah ayah dan ibu Nabi itu masuk ke dalam surga atau neraka. Yang mana banyak kita jumpai yang berkata bahwa ayah Nabi masuk neraka, ibu Nabi masuk neraka. Padahal sebelum kita menetapkan ayah dan ibu Nabi masuk neraka, ada kalanya kita perhatikan satu kutipan di dalam kitab Kifayatul Awam, yang mana ulama mengatakan ahlul fatrah, manhum ahlul fatrah. Siapakah mereka itu ahlul fatrah? Ahlul fatrah itu man lam yakunu fi zamani rasulin, orang yang tidak hidup di masa Nabi, aulam yursal ilaihim, atau belum diutus kepada mereka itu seorang rasul. Ini dikatakan ulama ahlul fatrah ini masuk ke dalam surga dengan nama surga Jannatul Ikhtisas, surga yang dikhususkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ayah Nabi, ketika Rasulullah berumur 2 bulan dalam kandungan, maka meninggallah ayah Nabi. Berarti ayah Nabi ini dinamakan dengan ahlul fatrah. Sementara kalau kita bahas tentang ibu Nabi, kita baca sejarah bahwa ketika ibu Nabi itu berumur 6 tahun, ketika pulang dari kota Madinah, tepatnya di kampung Abwa. Abwa itu qaryatum baina Makkah wal Madinah, satu kampung di antara kota Makkah dan Madinah. Itulah Abwa, wafat ibunya Rasulullah. Maka ulama berpendapat bahwa ibu Nabi ini juga dinamakan ahlul fatrah, yang tidak hidup di masa Nabi atau belum diutus kepada mereka itu seorang Nabi untuk memberi peringatan atau kabar gembira kepada manusia. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alangkah sedihnya kita apabila ada yang mengatakan ayah dan ibu Nabi itu masuk ke dalam neraka. Memang ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan inna aban nabi finnar, sesungguhnya ayah Nabi itu di dalam neraka. Yang mesti kita garis bawahi, yang mengerti tentang Al-Quran
itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengerti tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu siapa? Ulama. Ulama yang betul-betul memperjuangkan agama Allah. Jadi ulama berpendapat tentang hadis Rasulullah, inna aban nabi finnar, sesungguhnya ayah nabi itu masuk ke dalam neraka. Ini yang dimaksud bukanlah ayah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyiduna Abdullah. Akan tetapi ulama berpendapat ayah yang di sini adalah paman, karena di zaman dulu, di zaman orang Quraisy dulu, kata-kata abun itu tidak mesti dipakaikan kepada ayah kandung, bisa dipakaikan kepada paman. Maka ulama berpendapat lapas abun di sini bukan dimaksud ayah Nabi, melainkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya teringat tentang suatu kisah di zaman Nabi. Seorang sahabat tentara Islam yang bernama Sa'ad ibni Ghaziyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memimpin pasukan, maka Rasulullah mendisiplinkan mereka dengan berbaris lurus rata sehingga pasukan itu nampak berwibawa. Maka ketika itu Rasulullah sedang memegang tongkat dan meluruskan barisan. Sahabat-sahabat yang lain patuh terhadap suruhan Rasulullah. Akan tetapi si Sa'ad ibni Ghaziyah ini melenceng dari barisan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul si Sa'ad dengan tongkat Nabi. Maka si Sa'ad ini mengatakan kepada Rasulullah, "Auja'tani ya Rasulullah, engkau menyakiti aku wahai Rasulullah. Wa qad bu'ista bil haqqi wal adli." Sesungguhnya engkau itu diutus bukan untuk menyakiti, bukan untuk memukul, akan tetapi engkau diutus untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Fa'aqidni min nafsik, maka engkau serahkan dirimu kepadaku ya Rasulullah. Maka ketika mendengar jawaban ini, sahabat marah. Bahkan ada sahabat mengatakan, "Wahai Sa'ad ibni Ghaziyah, jangan Rasulullah yang engkau pukul, jangan Rasulullah yang engkau hukum, biarkan aku menjadi pengganti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Inilah kalau sudah tumbuh namanya cinta di dalam hati, apapun dilakukan, dikorbankan untuk yang kita cintai. Dalilul mahabbah badlun nafsi liridhal mahbub. Bukti atau tanda cinta itu mengorbankan seluruh perasaan, mengorbankan waktu, bahkan mengorbankan jiwa dan raga untuk yang kita cintai. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Jadi singkat ceritanya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka bajunya, maka si Sa'ad mendekati Rasulullah. Apa yang dilakukan si Sa'ad ibni Ghaziyah? Bukan dia pukul, akan tetapi dia cium itu perut Rasulullah. Wa qabbala batnahu, dan dia cium perut Rasulullah. Maka heran sahabat, ditanya, "Apa yang engkau perbuat sedemikian rupa wahai Sa'ad?" Maka apa jawaban daripada si Sa'ad? "Ya Rasulullah, aku kepengen sebelum akhir napasku, sebelum akhir hidupku, aku bisa bersentuhan dengan kulitmu. Karena aku pernah mendengar engkau berkata, yang sekira-kira tujuannya, siapa yang bersentuhan kulit dengan Rasulullah, maka kulitnya itu diharamkan Allah disentuh oleh api neraka." Itu Sa'ad ibni Ghaziyah. Bagaimana dengan ibunya Rasulullah, Sayyidatuna Aminah, 9 bulan di dalam kandungan Rasulullah. Setiap malamnya ketika mengandung Rasulullah bermimpi dengan para nabi, bermimpi dengan para Rasulullah, utusan-utusan Allah. Kalaulah
Sayyidatuna Aminah, ibundanya Nabi, masuk ke dalam neraka. Tidak mungkin para nabi, para rasul datang ke dalam mimpi ibunda kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita renungkan, wahai saudara-saudariku, jangan sempat kita menyebarkan bahwasanya ayah dan ibu Nabi itu masuk ke dalam neraka. Maka seseorang itu akan berkata sesuai dengan pengetahuannya. Mari sama-sama kita membaca dan terus membaca, karena ilmu Allah ini sangatlah luas. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah kami berikan akan kamu itu ilmu kecuali sedikit. Jadi pengetahuan yang Allah titipkan kepada kita ini adalah sedikit, laksana jarum yang dibuang ke dasar lautan. Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita berkeyakinan bahwasanya ayah dan ibu Nabi itu masuk ke dalam sorga dengan nama sorga Jannatul Ikhtisas, sebagaimana yang terdapat dalam kitab Kifayatul Awam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.